Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua dapat beraktivitas, masih diberikan rezeki, baik dari itu pernapasan, baik dari itu rezeki apapun itu. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Deswita Maharani dengan NIM 203200257. Video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak kita Dr. Fridianto MPD. Adapun judul dari pembahasan kali ini yaitu keberadaan dan fungsi lembaga penjaminan mutu di lembaga pendidikan. Nah, ini merupakan judul yang sangat menarik, teman-teman. Adapun latar belakang dari judul tadi yaitu pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, dan sehat jasmani rohani. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Asyari et al. 2014 telah jelas menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula, sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir agar melek ilmu pengetahuan teknologi, yaitu bisa disebut dengan iptek, serta mampu mengikuti dan memanfaatkan perkembangannya. Penjaminan mutu dalam dunia pendidikan memang harus ditingkatkan mengingat mutu pendidikan di Indonesia pada khususnya jauh dari apa yang diharapkan. Kita juga mengakui bahwa sekolah-sekolah baik dari tingkat menengah maupun tingkat atas tentang kondisi sarana prasarana dan proses pembelajaran masih kurang memuaskan, sehingga penjaminan mutu pendidikan merupakan program yang utama, bahkan amat sangat penting bagi Pementeri Pendidikan dan tentunya bagi pemerintah. Penjaminan mutu pendidikan itu sendiri merupakan kegiatan mandiri oleh lembaga pendidikan tertentu. Oleh karena itu harus disusun, dirancang, dan dilaksanakan sendiri. Salah satu upaya dalam merealisasikan penjaminan mutu tersebut dapat dilakukan secara bertahap oleh pihak sekolah, yakni dengan melakukan evaluasi diri, kemudian ditindaklanjuti dengan monitoring sekolah oleh pihak pemerintah daerah, sehingga penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan baik. A. Keberadaan lembaga penjamin mutu di lembaga pendidikan. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah. Penjaminan mutu pendidikan adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memenuhi kepuasan pemangku kepentingan.
Menurut Darwin dan Irsan, penjaminan mutu pendidikan adalah suatu proses transformasi yang terencana dan sistematis dalam penetapan dan pemenuhan seperangkat standar mutu dalam sistem pengelola pendidikan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan baik secara internal maupun eksternal, sehingga memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada semua peserta didik, pengguna lulusan, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang kepentingan melalui upaya peningkatan mutu yang terus-menerus menuju ketercapaiannya outcome. Nah, menurut Edward, penjamin mutu pendidikan atau quality assurance adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholdersnya memperoleh kepuasan. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang terencana dan sistematis dalam pemenuhan sebuah standar untuk memperoleh suatu kepuasan terhadap peserta didik, pengguna lulusan masyarakat, maupun pemerintah sehingga mampu menuju ketercapaiannya outcome. Nah, yang B itu ada fungsi lembaga penjaminan mutu di lembaga pendidikan. Menurut Permendiknas nomor 37 tahun 2012 pasal 2, dalam menjalankan tugasnya fungsi LPMP adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memetakan mutu pendidikan dasar, menengah, dan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua ada mengembangkan dan mengelola sistem informasi mutu pendidikan dasar, menengah, dan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya ada supervisi satuan pendidikan dasar, menengah, dan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat menjadi fasilitator untuk meningkatkan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, menengah, dan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam menjamin mutu pendidikan. Yang kelima melakukan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan urusan administrasi LPMP. C. Ada upaya peningkatan mutu di lembaga pendidikan. Upaya perbaikan pada lembaga pendidikan tidak sederhana yang diperkirakan atau yang dipikirkan karena butuh perbaikan yang berkelanjutan. Berikut ini langkah-langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama ada memperkuat kurikulum. Yang kedua ada memperkuat kapasitas manajemen sekolah. Yang ketiga memperkuat sistem pendidikan tenaga kependidikan. Yang keempat memperkuat kepemimpinan. Yang kelima meningkatkan mutu manajer melalui program inovatif berbasis kompetensi. Yang keenam yaitu mengoptimalkan fungsi-fungsi tenaga pendidik di sekolah-sekolah. Dan yang ketujuh yaitu perbaikan yang berkesinambungan. Nah, untuk penjelasannya teman-teman silakan lihat di PPT yang saya lampirkan. Nah, berikutnya yaitu ada program kerja lembaga pengembangan mutu pendidikan. Sebagai suatu lembaga tentu harus memiliki program kerja yang jelas sehingga tujuan utama pembentukannya bisa tercapai. Berikut ini beberapa contoh program kerja LPMP yang diambil dari Provinsi Jawa Timur ini sebagai contoh ya guys. Yang pertama ada menyusun peta mutu dan pengelolaan data mutu. Yang kedua ada analisis data mutu pendidikan dasar dan menengah Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga ada menyusun rekomendasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat ada diseminasi pemetaan mutu pendidikan. Yang kelima sosialisasi penjaminan mutu pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang keenam menyusun bahan supervisi penjaminan mutu pendidikan. Yang ketujuh mengadakan bimbingan teknis supervisi di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan pendidikan. 8 yaitu memberikan bantuan pendampingan sekolah yang difasilitasi oleh direktorat. 9 melaksanakan Gala Siswa Indonesia. 10 training OSN jenjang SMP. 11 mengkoordinasikan
atau mengoordinasikan pelaksanaan lomba, festival, dan olimpiade tingkat provinsi, 12 bimbingan teknis Dapodik tingkat provinsi, dan lain-lainnya guys. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.